Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Mari kita buka kajian kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa nanti akan dipandu dulu dengan qasidah oleh Habib Salim. Tafadhal Bib. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمن تذاكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مخلة بدمي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وعومض البرق في الظلماء من عظمي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فما لعينيك إن كنت تكفو فهمتا وما لقلبك إن كنت تستفيق يا حمي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أيحسب الصب أن الحب منكتمون ما بين منسجم منه ومضطرم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لولا الهوى لم تورق دمعا على طلال ولا أريقت لذكر الباني والعالم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين إلى أن قال رضي الله عنا وعنكم. آداب التيمم: فإن عجزت عن استعمال الماء لفقده بعد الطلب أو لعذر من مرض أو لمانع من الوصول إليه من سبع أو حبس أو كان الماء الحاضر تحتاج إليه لعطشك أو عطش رفيقك أو كان ملكا لغيرك ولم يبع إلا بأكثر من ثمن المثل
أو كان بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة ثم اقصد صعيدا طيبا عليه تراب خالص طاهر فاضرب عليه بكفيك ضاما بين أصابعك وانوي استباحة فرض الصلاة وامسح بهما وجهك مرة واحدة ولا تتكلف إيصال الغبار إلى منابت الشعر خف أو كثف ثم انزع خاتمك واضرب ضربة ثانية مفرجا بين أصابعك وامسح بهما يديك مع مرفقيك فإن لم تستوعبهما فاضرب ضربة أخرى إلى أن تستوعبهما ثم امسح إحدى كفيك بالأخرى وامسح ما بين أصابعك بالتخليل وصل به فرضا واحدا وما شئت من النوافل فإن أردت فرضا ثانيا فاستأنف له تيمما آخر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, dan semoga dengan kita berkumpul pada hari ini Allah makin menguatkan iman Islam kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga selawat teriring salam kita haturkan kepada baginda kita, Nabi kita, kekasih kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan insyaallah kita semua selalu menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah, bil khusus kita tujukan kepada guru besar Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf ya, yang baru saja meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, dan semua apapun yang beliau pernah harapkan di dunia Allah berikan, dan insyaallah beliau dikumpulkan bersama datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anak keturunannya dijadikan alim amil yang dapat meneruskan perjuangan ayahnya. Al-hadiniyah wa ala kunutin salihah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Adabut tayammum. Nah, hari ini insyaallah kita mau bahas tentang adab atau tata cara bagaimana kita bertayamum. Nah, sebelumnya alhamdulillah kita udah bahas tentang bagaimana caranya kita berwudu dengan sempurna dan apa-apa yang dapat membatalkan wudu. Semuanya udah kita bahas. Nah, sekarang sahibul kitab bicara tentang adabut tayammum. Karena di dalam syariat Islam alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membuat syariat Islam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini yaitu agama Islam itu mudah. Enggak ada yang sulit di dalam Islam. Contohnya apa? Contohnya kalau kita sholat fardu diwajibkan berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, boleh duduk nggak? Boleh kita duduk. Nggak mampu duduk, boleh nggak tiduran? Boleh. Pokoknya dengan hay'ah apapun Islam membolehkan. Nah, begitu juga pada saat kita nggak bisa untuk melakukan wudu, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan keringanan-keringanan. Ya Allah berfirman di dalam Al-Quran,
wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidhi aw lamastumun nisa fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila kalian itu ada sakit atau ada satu penyakit yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan wudu atau menyentuh air, atau pada saat kita musafir tidak ada air, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu, maka wudu boleh kalian ganti dengan bertayamum. Tayammamu sa'idan tayyiban. Nanti kita bakal bahas tayamum itu pakai apa aja sih bolehnya. Nanti bakal ada di sini. Intinya apa? Intinya Nabi mengatakan inna dina yusrun, ya, liman yassarallahu alaih. Tapi bagi siapa? Bagi yang menganggap agama ini betul-betul mudah, nggak dipersulit sama dirinya. Tapi kalau dipersulit bakal dipersulit sama Allah Subhanahu wa taala. Sholat kayaknya susah. Anak kalau ibadah kayaknya seperti terpaksa apa ini. Nah, ente bakal dipersulit sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat engkau menganggap agama ini betul-betul kebutuhan, ya, menganggap agama ini benar-benar adalah agama yang benar-benar rahmatan lil alamin, maka ente bakal menjalankan agama semuanya bakal mudah. Bahkan ulama kita pernah ditanya, ada di manaqibnya Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Zainal Abidin Ibnul Husain, Husain anaknya Siti Fatimah Zahra, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat dibilang apa? Sayyidina Ali Zainal Abidin itu satu hari kalau sholat 1000 rakaat kalau di sholat. Berarti kalau dihitung satu sholat 2 rakaat berarti 500 sholat, sujudnya atau rakaatnya sebanyak 1000 kali. Nah, kita yang baru baca kayaknya mustahil, gak mungkin. Kalau kita hitung-hitung, kalau 5 menit aja kalau 1000 itu berapa jam jadinya? Lewat subuh, masa tahajudnya 1000 rakaat? Gak masuk akal kita. Ulama kita ditanya, itu gak masuk akal, berat bagi kita. Maka apa jawaban ulama kita? Jawabannya cuma satu. Alaika bil istiqamah fi salatil witir tajid sirruha. Maka ente cukup istiqomah solat witir. Ente istiqomah di dalam solat witir, maka ente bakal dapat rahasia ada orang dalam satu hari bisa solat 1000 rakaat. Ya. Maka sama seperti Imam Syafi'i satu hari bisa 1 kali khotam Quran. Masa iya? Nah, bagi pemula kayaknya berat. Tapi pada saat ente mudahkan diri ente untuk membaca Al-Quran, ente kasih semangat diri ente membaca Al-Quran dengan catatan apa? Dengan catatan ente istiqomah. Ana mampunya 1 lembar. Pada saat ente istiqomah, ente bakal dapat rahasianya nanti. Allah bakal berikan ente bisa membaca dalam satu hari sebanyak 1 kali khotam Al-Quran. Dan banyak ulama-ulama di dalam kitab-kitab sejarah bukan 1 hari 1 kali khotam, bahkan lebih dari itu. Ya, 1 hari ada yang 4 kali khotam Quran, bahkan 1 hari ada yang bisa 8 kali khotam Quran 1 hari. Makanya kita harus ada semangat di dalam hal-hal ibadah kepada Allah Subhanahu. Intinya apa? Intinya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama yang termudah daripada agama-agama sebelumnya. Di zaman-zaman sebelum Rasulullah itu kalau ada baju najis, kalau ada bajunya yang najis, itu wajib dibuang, nggak boleh dipakai lagi. Atau yang najisnya dipotong, dibuang itu bahannya, nggak boleh dipakai buat ibadah lagi. Tapi kalau pada saat turun Nabi Muhammad SAW, yang tadinya dibuang nggak sekarang kalau ada najis? Enggak, bisa ente cuci, ente pakai lagi itu baju. Silahkan. Yang tadinya agama-agama sebelumnya ibadahnya tuh ada tempat khusus. Misalnya ada tempat yang khusus buat ibadah. Selain itu di rumah nggak boleh ibadah. Nah, kita alhamdulillah. Ente adzan zuhur, ente mau sholat di jalan, misalnya ada pom bensin, ente sholat di musola situ, boleh nggak? Boleh. Ente lagi di kantor, nggak bisa ke masjid, boleh nggak ente sholat di kantor? Boleh. Ente nggak bisa kemana-mana, lagi di rumah, boleh nggak sholat di rumah? Boleh. Ente lagi di mall, mau sholat di mall, boleh nggak? Di mana aja boleh, kata Nabi Muhammad SAW. Selagi tempatnya suci, silahkan ente sholat. Anda mau sholatnya misalnya maaf, ente misalnya lagi pas, ente lagi dapat masuk di gereja,
Boleh nggak sholat di dalam gereja? Boleh selagi tempatnya suci. Silahkan ente bawa sejadah ente, tempatnya suci, bersih, ngadep ke kiblat, ente sholat. Kecuali sholatnya ngadep ke patung misalnya, boleh nggak? Nah ini baru yang dilarang. Nah jadi salah satu kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu banyak. Begitu juga pada saat berbuat dosa, umat-umat sebelum Rasulullah SAW, mereka kalau udah buat dosa besar itu langsung ditaruh tuh, dipampang tuh sama nabinya, itu langsung dikirim sama Allah Subhanahu Wa Taala api, langsung tuh kebakar dia. Tapi di zaman Rasulullah SAW, orang yang berbuat dosa selagi nyawanya belum dicabut sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia bertaubat, diterima nggak taubatnya? Diterima taubatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, selagi dia nggak syirik sama Allah. Pada saat dia syirik sama Allah, dosanya nggak diampunin, kecuali kalau dia balik lagi ke Islam. Jadi alhamdulillah kita beruntung punya agama yang luar biasa, punya nabi seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adabut tayammum. Jadi tayammum ini adalah pengganti wudu. Walaupun berbeda. Kalau wudu adalah taharah qawiyah. Bersucinya tapi bersuci secara lebih kuat daripada tayammum. Tayammum ini ibaratnya cuman pengganti aja. Makanya niatnya enggak boleh nawaitu tahara lis-shalah. Saya niat mengangkat hadas kecil untuk melaksanakan sholat. Beda. Niatnya nanti bakal kita pelajarin. Gimana? Nawaitu istibaha fardlis salah. Saya niat pengganti wudu untuk melaksanakan sholat. Istibaha atau niat untuk mendapatkan hal yang mubah pada saat tayammum. Ya. Nah, fa in ajazna an isti'malil ma. Nah, ini yang pertama mau disebut itu asbabut tayammum. Apa sih sebab-sebab yang memperbolehkan kita untuk tayammum? Yang pertama apa? Lifaqdihi ba'da talab. Apabila di satu tempat kita pada saat mau ngambil wudu pakai air. Setelah kita cari-cari air ternyata nggak ada. Nah ini boleh kita untuk bertayamum. Nah boleh tayamum. Kapan? Pada saat tidak adanya air. Misalnya ente bisa pakainya kapan? Di Indonesia alhamdulillah semua tempat ada air. Bersyukur kita sama Allah. Tapi di negeri-negeri Arab misalnya, kita lagi di padang pasir, lagi pergi haji, lagi di tengah-tengah padang pasir, kita mau wudu, air kagak ada. Loh gimana caranya? Silahkan ente tayamum. Boleh ente tayamum setelah ba'da talab, setelah adanya pencarian. Ente cari dulu. Oh cari ke sini kagak ada, di sini enggak ada, di sini enggak ada. Ya udah silahkan. Ente boleh untuk bertayamum. Itu yang pertama. Dan yang kedua, auli udrin min maradin, atau ada uzur. Uzurnya apa? Uzurnya ente sakit. Tapi sakitnya itu sakit yang dapat membahayakan diri ente. Gak boleh sembarangan sakit. Misalnya cuman pusing sedikit mau tayamum, boleh gak? Gak boleh. Atau misalnya sakit gigi mau tayamum, boleh gak? Gak boleh. Atau sakitnya cuman sakit encok, apa ngaruhnya sama tayamum? Gak ada, itu alasan aja. Ada saran dari dokter misalnya yang dipercaya, yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dokternya paham, oh ini kalau kena air penyakitnya bakal nambah. Atau yang tadinya sakitnya bisa sembuh dalam 3 hari, kalau kena air bisa sembuhnya lebih dari 3 hari jadi seminggu. Nah dokter yang dipercaya kalau dia ngomong begitu, maka boleh ente untuk melakukan tayamum. Tapi selain itu enggak boleh. Tapi misalnya begini, ada satu penyakit ada di badan kita ragu, wah ini kira-kira nih penyakit bahaya enggak anak kalau pakai air? Anak ragu, mungkin bahaya mungkin kagak, 50-50. Nah gimana hukumnya? Ulama beda pendapat. Imam Ibn Hajar bilang silahkan ente tayamum, enggak apa-apa, karena untuk menjaga ente punya badan. Ya. Tapi Imam Ramli bilang tetap ente harus datang ke tabib, datang ke dokter yang bisa dipercaya, yang mana ente tanya sama dia. Kalau dia bilang berbahaya, maka ikuti. Kalau dia bilang enggak berbahaya, maka wajib ente berwudu dengan air. Itu yang kedua, kalau kita punya satu penyakit. Au limani'in minal wusu'i ilaihi min sab'in au habzin. Atau ada mani', adanya pencegahan
ada air, misalnya ini ente punya rumah, di rumah ente nggak ada air, di seberang ada air itu, air buat umum, ente bisa ke situ. Tapi pada saat ente mau jalan adanya pencegahan, di situ ada harimau, lagi duduk di situ depan air. Ente kalau mau wudhu di situ kira-kira dicaplok nggak? Dicaplok. Nah ini boleh ente tayamum. Atau habsin, ente lagi di penjara, mau ambil wudhu nggak bisa keluar, izin nggak bisa, tetap wajib sholat nggak? Tetap wajib sholat. Caranya gimana? Caranya ente pergunakan tayamum. Silahkan ente pakai tayamum. Jadi sholat selagi akal ada, boleh nggak ditinggalin? Nggak boleh ditinggalkan. Kapanpun keadaannya sholat nggak boleh ditinggalin. Ana lagi di pesawat, Bib. Kiblat ana nggak tahu ngadep kemana. Waktu zuhur udah masuk dan waktu zuhur mau keluar ini. Saya tetap di pesawat. Wajib sholat nggak? Wajib sholat. Sholatnya gimana? Sebisanya ente gimana sholatnya? Ana ambil air nggak bisa, ya udah silahkan tayamum. Ngadepnya gimana? Ngadepnya kalau orang musafir itu kiblatnya mana? Kiblatnya arah safarnya dia. Makanya kalau sholat sunnah itu mutlak boleh walaupun kita di mobil duduk. Kita misalnya mau ke Solo di perjalanan di mobil, ana mau sholat duha, waktu duha, boleh nggak ana sholat di mobil? Boleh, mutlak itu boleh. Kiblatnya ngadep mana? Kiblatnya ngadep arah Solo. Ya. Tapi kalau ente turun, apalagi kalau sholatnya sholat fardu, wajib turun, nggak boleh lagi di perjalanan. Kecuali seperti tadi di pesawat, mungkin nggak turun. Kali mungkin orang-orang sini diketok nih, dipikir mikrolet kali ya. Ya, anu mau turun dulu, turun kemana ente? Ya, nggak bisa. Kalau turun nggak memungkinkan, silahkan ente sholat sebisanya. Ya udah duduk, tapi nanti ente wajib mengkodok sholatnya. Kenapa? Karena wajib kita sholat untuk menghormati waktu sholat. Waktu sholatnya masuk, ya udah wajib ente hormatin tuh waktu. Ente sholat terserah, ente duduk, ente ngadepnya kemana, ente nggak bisa ambil wudhu, ente tayamum. Nanti pada saat turun wajib ente kodok sholat yang ente lakukan pada saat tayamum. Nah, limani'in min sabu'in, sabu'in tuh binatang buas. Au habsin, atau di penjara kitanya. Au kanal ma'ul hadiru tahtaju ilaihi li'atashika au atashi rafiqik. Atau ente di perjalanan itu air ada di mobil. Tapi kalau ente pakai itu air, ada yang butuh minum di mobil ente. Kalau ente pakai buat berwudu, maka yang di mobil nggak bakal minum. Maka diutamakan mana? Boleh nggak kita tayamum? Nah sekarang boleh kita tayamum. Syaratnya apa? Syaratnya orang-orang yang ada di mobil ataupun hewan yang ada di mobil, ente bawa kucing. Kalau ente wudu kucing ente nggak minum, nggak apa-apa, kasih kucing. Ente wudunya tayamum boleh. Ya syariat tuh lebih mengutamakan nyawa seseorang, nggak dimurahin nyawa, harganya mahal. Bahkan di dalam Al-Quran Allah bilang apa? Man qatala nas, siapa orang yang bunuh satu orang aja tanpa dengan jalur yang hak, maka sama aja dia membunuh semua orang di muka bumi. Bayangin semua orang, ada berapa orang di muka bumi ini? Pernah nggak dihitung? Miliaran kali. Itu sama aja bunuh semua orang tuh. Bunuh satu orang tanpa jalur yang hak. Walaupun dia kafir dhimmi ente bunuh tanpa ada alasan syar'i, maka ente seperti membunuh semua orang kata Allah Subhanahu wa taala waliyadillah. Maka kalau ada ente berjalan dengan orang-orang yang dihormati oleh syariat ataupun hewan yang dihormati oleh syariat, maka silahkan ente kasih mereka untuk minum, ente diperbolehkan untuk tayamum. Tapi ada orang-orang atau hewan yang tidak dihormati sama syariat. Kalau dia ngikut di mobil ente nggak boleh tayamum. Tetap ente wudhu, biarin dia nggak minum. Siapa mereka? Yang pertama itu tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Ente jalan sama teman, ente punya ember misalnya air buat wudhu. Pas ente mau wudhu, ini teman ente bilang apa? Anak kausan nih, anak minta air. Dia tukang ninggalin sholat, suruh tobat dulu. Ente sholat dia mana zuhur? Dia bilang anak nggak mau sholat. Ya udah, ente tinggalkan dia. Jangan ente kasih minum. Mati bib, biarin mati. Karena hukum di dalam syariat, kalau sudah masuk zuhur disuruh sholat. Kalau dia nggak mau sholat, males, tungguin sampai asar. Asar perintahin lagi. Dia tetap males sholat,
matahari terbenam, dia tetap nggak mau sholat, maka hukum syariatnya dipenggal palanya. Tapi karena dia meninggalkan sholatnya karena malas, dihukumi hukum muslim nggak? Tetap hukumnya hukum muslim, tapi muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada teman ente kagak sholat, ente mau wudu, dia bilang bagi dong dikit air, ana mau minum, jangan ente kasih, ya. Ente ambil wudu, bahkan kalau ente tayamum ente nggak sah. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat. Ini yang pertama, berarti ini orang tidak dihormati di dalam syariat. Sholat itu begitu penting berarti. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya apa? Al-fargu bainana wa bainal musyrikin tarkus salah. Perbedaan kami muslimin dengan orang kafir musyrikin apa? Mereka enggak sholat, kalau kita sholat. Awwalu ma yuhasabul mar'u fi gabrihi. Yang pertama dihitung, yang dilihat nanti seseorang di kuburannya apa? Yang pertama ditanya amaliyahnya, sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah semua amalnya ikut baik. Kalau sholatnya enggak baik, maka semua amalnya insya Allah tidak baik, waliyadillah. Jadi sholat itu begitu penting. Semua amaliyah Allah turunin Nabi tetap di bumi pakai wahyu, kecuali sholat. Nabi dipanggil, Nabi dihormati, bahkan Nabi diperintahkan sholat langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya sholat gak boleh ditinggalin. Apapun keadaan ente, kesiangan beb, ana bangun subuh jam 8 pagi, wajib gak sholat? Tetap wajib sholat. Perbedaannya apa? Ada yang bangun paginya karena uzur, ada yang bangun paginya tanpa uzur. Kalau ente bangun pagi jam 8-nya pakai uzur, uzurnya apa? Ente udah pasang alarm, tetap kelewatan. Ada kan yang model begitu tuh? Ada kan yang di sini nih? Misalnya makannya kebanyakan malam jam 12, makan nasi goreng, pedes lagi. Habis makan nasi goreng minumnya es jeruk. Waduh, haji banget. Tidur, pasang alarm, lewat bangun jam 8 pagi. Nah ini berarti meninggalkan sholatnya karena uzur. Ya, karena kalau karena uzur maka sunnah fauran, sunnah ente langsung sholat, ambil wudu langsung sholat. Tapi boleh-boleh aja ente sholatnya nanti ente barengin sama duhur, atau setelah sholat duhur, atau setelah sholat asar. Setelah sholat asar boleh sholat sunnah nggak? Nggak boleh. Tapi karena itu qadha maka diperbolehkan, karena itu wajib. Ya, wajib diqadha. Jadi kapan aja kalau kita tinggalkan sholatnya karena uzur. Tapi kalau kita tinggalkan sholatnya enggak uzur, contohnya apa? Contohnya kita pasang alarm, pas pasang alarm kita dengar, kita bangunnya cuma ngapain? Matiin doang, tidur lagi, bangun jam 8 pagi. Maka karena ente meninggalkan sholatnya tanpa uzur, langsung ente wajib ambil wudu, nggak boleh bikin aktivitas apapun. Wajib ente masuk kamar mandi, ente ambil air wudu, wajib langsung sholat. Gak boleh ente takhir lagi. Ana mau sholatin ntar deh mau zuhur, boleh gak? Haram ente takhir. Nah, nih yang pertama tuh berarti orang yang meninggalkan sholat. Sholat ini luar biasa. Ente kalau mau rezeki lancar, sholat jangan pernah tinggalkan. Ente kalau mau urusan ente semua dipermudah sama Allah Subhanahu Wa Taala, sholat jangan pernah ditinggalkan. Bahkan ulama-ulama dulu kalau didatengin, beb, ana punya keluarga, gak ada sakinah, mawaddah warahmah di rumah tangga ana, ribut terus setiap hari. Yang pertama ditanya apa? Yang pertama ditanya kaifas shalah, sholat ente bagaimana sama keluarga ente. Kalau sholat bagus, insya Allah Allah bakal datengin rahmat ke rumah tangga ente. Kalau ente sholatnya masih kagak-kagak, misalnya sholat subuhnya lewat sampai jam 7, sholat duhurnya kadang males, kadang kagak, asarnya kadang ini, maka tidak bakal rahmat itu mengunjungi kita, waliyadzubillah. Bahkan siapa orang yang meninggalkan sholat satu kali dalam keadaan sengaja, kutiba ismuhu ala babi jahannam, namanya ditulis di pintu nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, fulan bakal masuk neraka, waliyadzubillah. Nah, maka jaga sholat, jangan pernah meninggalkan sholat kita. Sholat penting. Di dalam hadis-hadis lain kalau cerita tentang sholat panjang. Ya, intinya sholat adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kepada kita keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasul mengatakan ciri-ciri orang munafik. Apa ciri-ciri orang munafik? Kata Nabi, athqalus salah alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik
Itu 2 sholat. Apa? Sholat subuh sama sholat isya. Sholat subuh sama sholat isya. Subuhnya lewat tiap hari. Ente lewat berapa kali? Ya Allah nih hari kesiangan Beb aneh. Subuhnya. Oh ya udah mungkin uzur kali, ya kan? Besoknya lagi, aduh astagfirullah, anak kesiangan Beb. Oh uzur kali. Besoknya lagi kesiangan lagi. Besoknya lagi kesiangan. 1 minggu, sebulan kesiangan. Kesiangan gak itu namanya? Enggak. Itu namanya enggak niat. Harusnya kita urusan agama, urusan Allah Subhanahu wa taala kita dahulukan. Karena sesiapa orang yang mendahulukan urusan Allah Subhanahu wa taala sebelum urusan dunianya, maka segala urusan dunianya bakal dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholat isya. Itu sholat yang paling berat bagi orang al-munafikun. Nah yang pertama, berarti kalau ada orang yang meninggalkan sholat, kita butuh buat wudu, dia butuh buat air, kita boleh gak tayamum? Gak boleh tayamum. Wajib kita untuk wudu, kecuali itu orang mau tobat. Tobat loh, mau sholat gak? Iya siap sholat. Ya udah, kasih dia, kita boleh tayamum. Itu yang pertama, orang yang tidak dihormati oleh syariat. Yang kedua siapa? Yang kedua azanil muhsan. Zanil muhsan siapa? Orang yang berzina setelah dia pernah merasakan pernikahan yang sahih. Dia pernah menikah, dia selingkuh, dia zina. Atau dia pernah menikah, habis itu dia cerai, habis itu dia selingkuh, dia berzina. Artinya berzina apa? Maaf, masuk kepala zakarnya laki-laki kepada farjnya atau vaginanya perempuan. Nah itu namanya zina. Tapi kalau masih foreplay, tahu foreplay? Halo? Tahu? Nah kalau masih foreplay belum dikatakan zina secara syariat. Secara syariat belum dikatakan zina. Tapi kalau dia berzina, nanti punya teman, dia berzina, zaninya zani muhsan, beda. Ada zani muhsan, ada zani bukan muhsan. Zani bukan muhsan apa? Seseorang yang berzina, dia belum merasakan pernikahan yang sahih. Misalnya masih muda, dia pacaran, dia berzina. Ini zani muhsan bukan? Bukan zani muhsan. Karena di dalam syariat hukumannya apa? Hukumannya cuma dicambuk 100 kali. Tapi kalau dia sudah menikah, terus dia berzina, maka hukumannya apa? Hukumannya rajam, dilempari sampai mati. Nah, tapi yang zina ini ente perlu tahu, tidak boleh sembarangan ente mengatakan orang itu berzina. Tanpa adanya 2 hal. Yang pertama, adanya pengakuan dari dia. Kalau dia ngaku, oh tadi malam gue zina nih sama fulanah gini. Oh ya udah. Itu pada saat ente katakan dia tukang zina, ente nggak kena tuh, karena di syariat tuh ada namanya hukuman ghadhaf. Ente mengatakan orang zina tanpa ada pengakuan dari orangnya. Kalau dia nggak ngaku dia berzina, maka ente dighadhaf. Namanya ghadhaf. Ghadhaf itu ada cambukan juga di dalam syariat. 80 kali cambukan ente dicambuk. Karena Islam itu nutupin aibnya orang. Nggak ada Islam tuh diumbar-umbar aibnya orang. Oh ini tukang zina, ini tukang begini, enggak. Islam tuh nutupin. Yang kedua dengan apa? Dengan 4 saksi yang benar-benar melihat seperti jarum dimasukin apa? Sama benang. Berarti ngelihat apa itu? Benar-benar ngelihat itu. Bukan cuman ngelihat misalnya ciuman, atau cuman ngelihat pangku-pangkuan, atau cuman ngelihat masuk hotel berduaan. Itu belum tentu. Bahkan pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada 4 orang bilang, ya Sayyidina Umar, ya Amirul Mu'minin, saya melihat fulan berzina. Apa yang ente lihat? Benar-benar saya ngelihat dia berzina. Oke, saksi pertama. Saksi kedua, benar saya melihat berzina. Saksi ketiga sama. Saksi keempat ditanya, jawaban dia apa? Jawaban dia, saya cuman ngelihatnya pangku-pangkuan. Ente nggak ngelihat masuk ibaratnya? Enggak, saya nggak lihat. Ya udah 4-4-nya dicambuk oleh Sayyidina Umar 80 kali, 80 kali, 80 kali, 80 kali. Kenapa? Karena mereka mengatakan ghadhaf. Tanpa adanya bukti. Makanya hati-hati. Jangan sembarangan ngucap orang keluar dari hotel tukang zina lo emang lo. Nah ini bahaya, nggak boleh. Karena Rasul mengatakan di dalam satu hadis, man satara mu'minan fid dunya, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa orang yang nutupin aib orang di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala bakal tutupin aibnya di dunia dan akhirat. Makanya jangan sembarangan ngata-ngatain orang. Walaupun misalnya itu orang ahli zina, ente tahu apa, lebih baik ente jaga ente punya lisan.
takutnya masuk ke dalam hukum-hukum yang dilarang oleh syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu yang kedua, ya, orang yang berzina tapi dia sudah pernah merasakan pernikahan yang sahih. Ya, terus yang ketiga siapa? Yang ketiga apa itu? Tarikus salat az-zanil muhsan. Al-kafirul harbi, ada kafir tapi kafir orang kafir yang memerangi Islam. Ente lagi perang sama orang kafir nih misalnya. Ente lagi perang sama orang kafir. Setelah ente perang ada waktunya istirahat nih. Pas ente mau wudu, kafir harbinya nyamperin ente. Pak, saya kehausan nih Pak. Oh begitu, saya lagi mau wudu ini. Ya saya minta air dong sedikit. Saya kehausan. Boleh nggak ente kasih? Ente tayamum? Nggak boleh. Kalau ente tayamum nggak sah. Biarin aja mati. Orang dia lagi merangin ente. Jadi kalau kafirnya kafir harbi, biarkan. Kecuali yang datang kafir dhimmi. Kafir dhimmi siapa? Kafir yang ada perjanjian dengan muslimin. Dia tidak nyakitin ente. Dia menghormati ente. Dia tidak ganggu ente punya ibadah. Dia nggak ganggu ente punya agama. Quran ente nggak diganggu. Maka dia kafir dhimmi. Kalau ada kafir dhimmi, maka silahkan ente kasih dia minum, ente bertayamum dan sholat ente dinyatakan sah. Terus udah berapa tuh? Udah 4. Terus yang kelima al-murtad. 3 apa 4? Baru 3. 4 siapa aja? Oh sekarang yang keempat. Yang keempat al-murtad. Al-murtad, orang yang murtad, waliyadbillah, yang keluar dari Islam. Keluar dari Islam caranya 3. Dengan apa? Yang pertama dengan niat. Nanti sebulan lagi gue mau jadi Hindu misalnya, atau sebulan lagi gue mau keluar dari Islam. Itu hari dia langsung murtad itu. Gak pakai nunggu sebulan lagi. Karena niat itu langsung jatuh pada saat dia keluar dari Islam, waliyadbillah. Makanya jangan suka hayal-hayal yang begitu tuh. Kalau udah ada begitu buru-buru, kata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas apa? Kalau udah ada bisikan-bisikan setan nyuruh kita keluar dari Islam atau ngegoda kita biar kita keluar dari Islam, buru-buru angkat kepala ente ke atas, ente teriak nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, biar sifat-sifat ragu-ragu seperti itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa tadi? Al-murtad dengan niat. Ada al-murtad dengan apa? Dengan kata-kata. Dengan kata-kata contohnya apa? Oh Allah ini punya anak. Atau sesuatu yang darurat di dalam Islam dibilang kagak ada. Contohnya apa? Contohnya sholat 5 waktu gak wajib. Atau puasa bulan Ramadan gak wajib. Atau dia main-main misalnya neraka nih, gue mendingan masuk neraka deh, sorga gue gak mau masuk sorga. Nah ini bahaya nih, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam cuman gara-gara kata-kata dia yang dia gak sengaja ucapkan. Makanya jaga ente punya lisan. Atau ada orang nyumpahnya begitu, wallahi sumpah kalau gue bohong gue murtad. Ada yang begitu tuh, jangan. Kenapa? Karena dapat mengeluarkan ente dari Islam. Makanya kita punya, alhamdulillah kita punya guru-guru terdahulu. Mereka suka baca maulid, nama maulidnya Maulid Diba. Apalagi orang-orang Bekasi, semuanya kebanyakan baca maulidnya Maulid Diba. Di pasal yang mungkin yang keempat atau yang kelima, di situ kita syahadat bareng-bareng tuh. Kan ada syahadatnya tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa tujuannya? Salah satu tujuannya adalah misalnya ada kata-kata kita yang enggak sengaja dapat mengeluarkan kita dari Islam, akhirnya kita bisa masuk lagi ke dalam Islam. Ente lagi datang acara pernikahan, sunnah juga, lagi datang mau jadi saksi acara pernikahan, disuruh syahadat nggak di situ? Disuruh syahadat, suruh istighfar dulu. Kenapa? Karena tidak boleh seorang kafir menjadi saksi di dalam pernikahan. Tidak boleh seorang fasik, orang yang banyak maksiatnya, menjadi saksi di dalam satu pernikahan. Dan yang ketiga, orang bisa kafir dengan apa? Dengan perlakuan dia. Perlakuan dia, diinjak Al-Quran, kitab hadis diinjak nggak dihargain apa, waliyadbillah. Nah orang tersebut bisa langsung keluar dari Islam atau murtad, waliyadbillah. Nah ente lagi jalan sama orang, depan ente dia melakukan sesuatu yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Ente mau wudu, dia minta air, kasih nggak? Nggak, kecuali dia tobat dulu. Ente suruh tobat dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente syahadat lagi, nggak mau gue. Ya udah, boleh nggak ente kasih? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia
murtad. Orang yang murtad semua amal yang dia pernah kerjakan hilang tuh, lenyap. Bahkan orang yang murtad dengan orang kafir harbi beda. Kafir asli. Kafir asli kalau dia masuk Islam wajib qadha enggak sholatnya? Misalnya dia masuk Islam umurnya 40 tahun. Berarti dari dia balik sampai 40 tahun kira-kira 20 tahunan. Wajib enggak dia qadha sholatnya, qadha puasanya? Wajib enggak? Enggak wajib. Tapi kalau murtad, dia murtad 20 tahun, habis itu dia masuk Islam. Selama 20 tahun dia wajib mengqadha sholatnya, wajib mengqadha puasanya, wajib mengeluarkan zakat-zakat yang wajib buat dia. Misalnya setelah dia masuk Islam, habis masuk Islam ente berapa tahun ente murtad? 20 tahun. Ya udah karena 20 tahun maka wajib mengqadha selama 20 tahun itu. Kok beda sama kafir asli? Karena kalau kafir yang aslinya kafir, dia tadinya nggak tahu. Setelah dia masuk Islam, semuanya dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala, dia seperti baru dilahirkan lagi. Tapi orang kafir yang murtad, dia tahu kalau sholat itu wajib, puasa itu wajib, maka semua yang dilakukan pada saat keadaan dia murtad itu dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi yang boleh? Yang nggak boleh kita kasih? Ada 2 lagi. Tadi kan baru 4. Yang pertama siapa ya? Tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang berzina yang sudah pernah menikah. Yang ketiga, kafir harbi. Yang keempat, yang murtad. Yang kelima adalah al-kalbul agur, hewan. Ente bawa anjing tapi anjingnya anjing liar. Atau ente lihat tuh, ente lagi berhenti di padang pasir, ente mau wudu, ada anjingnya anjing liar tuh yang ganggu orang. Nah datang dia lagi kehausan. Nah datang karena dia anjing liar ngeganggu orang-orang, dia minta air, kasih nggak? Jangan, karena dia bakal ganggu orang. Ya ahsan dia mati deh daripada dia habis minum, lo digonggongin habis itu. Udah biarin dia mati, ente wajib wudu, nggak boleh ente tayamum. Dan yang ke-6 itu al-khinzir. Apa al-khinzir? Babi. Babi ada yang liar ada yang kagak nggak? Enggak, semuanya tuh babi nggak ada. Oh babi piaraan, babi apa semuanya. Karena mu'tamad babi itu udah nggak ada ikhtilaf. Kalau anjing ada boleh nggak kita miara anjing di rumah? Boleh selagi itu tujuannya buat penjagaan dan tidak dimasukkan ke dalam rumah. Kalau dimasukkan ke dalam rumah, kalau dia minum, kalau dia basah misalnya, dia nyentuh sesuatu maka najis nggak? Jadi najis. Makanya anjing boleh dipiara. Dipiaranya untuk apa? Untuk penjagaan rumah atau biasanya orang-orang dulu buat apa? Buat ngeburu. Buat dia ngeburu boleh. Bahkan kita punya guru bilang apa? Ada yang terdapat di dalam anjing yang patut kita contoh. Apa salah satunya? Anjing tuh dibilang lidahnya wangi, mulutnya dia wangi. Kenapa? Karena gemar gerak, suka gerak, lidahnya begini terus kan. Anjing tuh begitu. Maka kita contoh tuh. Contohnya apa? Sering-sering ente berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Biar ente diselamatkan. Bahkan Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj melihat ada seseorang yang tampan, wajahnya bercahaya, berseri-seri, orangnya bahagianya luar biasa. Nabi tanya, ya Jibril ini orang siapa? Dibilang ini orang kana lisanuhu ratban bi dzikrillah. Ini orang di dunianya tidak pernah ada waktu lewat kecuali lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berhenti tuh la ilaha illallah la ilaha illallah. Karena kalau ente banyak diam aja. Ngomong bau enggak? Bau. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa dibilang sifat anjing yang patut ente contoh? Al-wafa. Anjing itu setia. Setia ini buat laki-laki berarti ini. Setia ente sama agama ente. Setia sama Nabi ente Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabul Kahfi punya anjing. Anjingnya bisa mulia karena apa? Karena dia setia sama Ashabul Kahfi. Laila Majnun dulu cerita percintaan sedikit. Laila Majnun. Ini saking saling cintanya tapi orang tuanya gak setuju, akhirnya gak bisa ketemu dia. Nah si Majnun nih, kenapa sih dibilang Majnun? Karena dia setiap ngelihat ada anjing hitam buduk di kampungnya dia, hitam jelek nih anjing. Habis makan sampah kalau si Majnun lewat, Masya Allah dihormatin, dikasih makan, dikasih minum. Majnun senangnya luar biasa, senyum-senyum sendiri ngeliat tuh anjing. Wah orang-orang bilang apa? Majnun nih gila nih orang nih. Masa anjing jelek, buduk, najis, ente senyumin. Kenapa? Dibilang ini anjing
Saya nggak senyum karena nih anjing setiap hari ngelewatin rumahnya Laila. Dia ngelihat mukanya Laila tuh tiap hari. Makanya ana senang ketemu nih anjing sama seperti ana ketemu sama si Laila. Rumahnya Laila dilewatin, diciumin tembok-temboknya. Rumah di depan dia nggak bisa ngelihat Laila, tapi rumahnya dicium-ciumin. Ente jangan ikut-ikut begitu tapi. Rumahnya dicium-cium. Dibilang kenapa? Dibilang marartu ala diyari diyara Laila ugabbilu dal jidar wa dal jidara wa ma hubbud diyara syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyara. Saya nyiumin tembok ini nih, saya bangga kalau ngelihat satu anjing, bukan saya gara-gara tuh anjing atau gara-gara tuh tembok, saya cinta sama tembok, enggak. Tetapi saya cinta sama yang ada di balik tembok. Ya salam. Siapa yang di balik tembok? Yaitu Laila. Jadi dibilang majnunnya sama orang-orang gara-gara hal tersebut. Bahkan dibilang majnun pada saat dia meninggal dunia, meninggal dalam keadaan syahid. Dibilang kenapa kok bisa? Karena cintanya dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cintanya karena Allah, bukan karena nafsu. Benar-benar lillahi taala. Bahkan dia udah di penjara dah, dimasukin penjara. Majnun dimasukin penjara, Laila dimasukin penjara, dua-duanya dimasukin penjara. Karena udah orang tuanya enggak kuat dah penjara. Tapi di penjara itu ada satu titik yang si Majnun bisa ngelihat Laila nih. Majnun dikeluarin, udah lo bebas dah hari ini. Enggak mau, gue enggak mau bebas. Udah gue di penjara aja. Dibilang seumur hidup enggak ada orang yang betah di penjara kecuali si Majnun doang. Dibilang kenapa kok ente betah? Enggak dikasih tahu, pokoknya gue enggak mau keluar. Ditarik-tarik dia enggak mau. Dibilang kenapa ya Majnun? Dibilang nih sini, ente mau tahu enggak yang bikin anda betah di penjara? Ente lihat nih ada lubang, dilihat subhanallah ada Laila bisa kelihatan dari situ. Itu yang membuat anda betah di penjara. Jadi kembali lagi apa? Ente kalau cinta karena Allah Subhanahu wa taala, sesiapa orang yang matinya karena cintanya dia kepada seseorang, tapi cintanya karena siapa? Karena Allah. Ente cinta sama ulama karena Allah. Ente cinta sama seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka ente mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti pria-pria begitu. Contoh tuh anjing. Anjing tuh setianya luar biasa sama majikannya. Nah, kalau ente menikah dengan satu perempuan yang ente udah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cintai dia karena Allah. Jangan cinta dia karena cantiknya, cuman karena kedudukannya, cuman karena hartanya. Kalau ente cinta cuman karena kedudukannya, karena gantengnya, karena cantiknya, karena kedudukannya, maka ingat kedudukan suatu hari bakal gak ada. Ente misalnya dapat jabatan direktur utama, ya udah pas ente sakit dipecat. Kalau ente cintanya cuman karena kecantikan atau karena ketampanan, suatu hari kecantikan bakal pudar. Udah malas lagi deh bini lo beli bedak. Kenapa? Udah ketuaan, udah kulitnya yang tadinya kenceng, akhirnya udah umur 60 tahun, gimana kira-kira kulitnya? Udah belipet-belipet itu. Begitu juga ente cinta karena tampannya dia, suatu hari ketampanan bakal hilang. Tapi kalau ente cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dunia dan akhirat ente bakal bersama dengan dia. Jadi contoh tuh, anjing punya sifat apa? Setia. Maka ente ikutin tuh. Setia ente sama agama ente, setia ente sama Allah Subhanahu wa taala, setia sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setia sama ulama-ulama yang ngajarin ente, yang ngedidik ente untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir al-khinzir. Nah tuh. Lalu apalagi yang dapat atau yang memperbolehkan kita untuk bertayamum? Au kana bika jirahatun au maradun takhafu minhu ala nafsik. Jirahah itu apa? Jirahah itu ada luka. Ente kadang di tangan ente ada luka nih, ada borok, atau di kaki ente ada borok. Ente mau wudu, nggak memungkinkan nih, ada borok, ada perban. Berarti gimana? Ya udah ente wudu dulu yang sempurna. Wudu sampai sini, yang bisa kena air ente kenain air dulu. Loh ini berarti nggak sempurna. Nah dengan ada jirahah tadi, ada luka tadi, wajib ente tayamum. Tayamum dulu, baru terusin lagi pala sama kaki. Jadi begitu tuh. Wajib tetap walaupun ada jirahah sedikit, kalau di tempatnya tempat wudu. Tapi kalau di tempatnya bukan tempat wudu, di sini ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Kecuali kalau ente mau mandinya mandi janabah. Mau mandi janabah, karena ada luka sini nggak bisa kena air. Ya udah silahkan, tempat yang kena air wajib kena air. Yang nggak bisa kena air gimana?
ente tayamum. Tayamumnya gimana? Tayamumnya sama, wajah sama tangan, ente bakal pelajari nanti. Ya. Fasbir hatta Oh, kelewatan tuh. Iya, atau yang kelima, au kana mulkan li ghairika wa lam yabi' illa bi aktsari min thamanil mithil. Atau ente ada air, ya. Ada air, tapi air itu dijual. Ente punya duit. Dilihat dulu, kalau dijualnya bisa manil mithil, harga rata-rata pasar jualnya segitu. Beli. Tapi kalau dijualnya di atas harga rata-rata, yang harusnya misalnya air itu dijualnya 10.000 atau 20.000. Ini orang tahu ente butuh, dijualnya 100.000. Ya udah, ente nggak apa-apa, ente untuk bertayamum. Kalau ada seseorang yang menjual harga air di atas harga rata-rata. Fasbir hatta yadkhula waktul faridah. Tapi sabarlah, jangan ente langsung tayamum kecuali waktu wajib itu masuk. Berarti syarat tayamum apa? Waktu harus masuk dulu baru ente tayamum. Ana sakit dari jam 11 ana mau tayamum, boleh nggak? Nggak boleh. Siapa tahu jam 12 ente udah sembuh. Oh ana luka, ana mau tayamum langsung, boleh nggak? Nggak boleh, nunggu adzan dulu. Kalau udah adzan silahkan ente tayamum kalau masih ada sakitnya. Siapa tahu setelah 1 jam, karena nggak ada yang bisa tahu apa yang bakal terjadi setelah 1 jam lagi. Ada nggak bisa tahu 1 jam ada yang meninggal apa kagak? Nggak ada yang bisa tahu, nggak ada yang bisa jamin. 1 jam ada yang bakal sakit, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Makanya nggak boleh kita bertayamum untuk melaksanakan sholat fardu kecuali sholat fardunya sudah masuk. Thumma qsid sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun. Nah, kemudian kalau waktu sudah masuk, exit apa? Niatkan, ente datangi, ente cari sa'idan tayyiban. Sa'idan sesuatu yang keluar dari bumi, tayyiban yang baik. Apa? Alaihi turabun, tanah. Atau sesuatu yang berdebu. Khalisun tahirun, yang betul-betul tanah, tidak tercampuri dengan apapun. Yang kholis, yang benar-benar tanah, gak tercampuri dengan. Ada tanah kecampur sama daging, kecampur sama tepung terigu. Tanah kecampur tepung terigu, boleh nggak ente buat tayamum? Nggak boleh, akhirnya digoreng mukanya. Nggak boleh. Tahirun, tahir apa? Tanahnya harus suci. Ente ngambil tanahnya dari mana? Dari kandang ayam. Boleh nggak? Nggak boleh, teh kotok semua isinya. Atau kotoran-kotoran nggak boleh, harus benar-benar suci. Atau ente nggak tahu, di jalanan aja ente ambil. Oh ini mungkin anjing lewat apa enggak? Tuh suci, ambil. Boleh. Fadrib alaihi bikaffaika dhamman baina asabi'ika. Bayinun enggak ada situ. Oh layyinun. Layyinun maksudnya tidak kasar atau tidak basah juga, yang lembut. Karena kalau kasar takutnya ntar berdarah-darah. Jangan cari tanah yang kecampur sama batu kolar, atau batu-batu yang tajam-tajam tuh. Nanti pas tayamum berdarah semua tuh. Enggak. Cari yang lembut. Lalu fadrib alaihi bikaffaika dhamman baina asabi'ika. Nah, fadrib, maka tayamum caranya begini, lihatannya. Misalnya ini tanah. Di sini tanah ya. Tanah. Nih di sini tanah. Nah, pertama tuh harus 2 kali tepukan. Yang satu ente tepuk. Kan di sini masih ada yang disunahin begini. Biar tanahnya enggak banyak. Habis itu langsung ente niat. Pertama ente nyentuh wajah ente niatin nawaitu istibaha lis-shalah. Saya niat sesuatu yang dimubahkan untuk melaksanakan sholat. Itu 1. Dan usahakan pada saat kita ngambil tayamum jangan di tempat sini. Kenapa? Kalau tanah-tanahnya jatuh ke sini atau pada saat kita begininya di sini, maka ini tanah jadi musta'mal. Yang keduanya nggak boleh. Berarti 1 ente giniin di sini, ente gituin di sini. Nawaitu istibaha lis-shalah. Habis itu ente tepuk lagi, ente giniin. Tuh sampai siku, ente balik. Udah sampai ujung jempol. Begitu juga yang kiri langsung sampai ujung jempol. Nah, bedanya tayamum sama wudu. Kalau wudu harus semua anggota tubuhnya kena, betul nggak? Nggak boleh 1 titik kecuali kena air. Tapi kalau di tayamum enggak, cukup lewat aja. Karena kalau semuanya harus kena repot, nanti kayak pakai bedak berarti. Begitu tuh kena semua kagak apa. Enggak, jadi cukup lewat aja.
sekali, 2 kali. Harus dengan 2 kali tepukan. Kalau misalnya cuma sekali tepukan ngambil tanahnya agak banyakan. Diginiin 1, 2, sah nggak? Nggak sah. Wajib 2 tepukan. Jadi yang pertama syaratnya apa? Fadrib alai bikaffaika. Nih begini. Tuh ditepuk ke sini. Wajib 2 tepukan. Yang kedua berarti adanya niat. Niat istibahah lis-shalah. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada wajahnya diusap. Yang keempat tangan sampai siku-siku wajib diusap. Yang kelima apa? Yang kelima tertib. Wajib dimajukan tertib. Kalau anda mau tangan dulu baru muka, sah nggak? Nggak sah. Nah itu ada 5 berarti rukun di dalam tayamum. Yang pertama apa? Yang pertama niat. Yang kedua 2 kali tepukan. Yang ketiga basuh wajah. Yang keempat basuh tangan sampai siku-siku. Yang kelima tertib antara 2 tepukan. Yang pertama buat wajah, yang kedua buat tangan. Dhaman baina asabi'ika. Nah, tangan ini didhaman begini. Nah, enggak terlalu kaku juga begini, enggak. Pokoknya ya pertengahan. Wanwi istibahata fardhis shalah, dan niat istibahah fardhis shalah untuk mengangkat secara mubah di dalam fardu as-shalah. Wamsah bihima wajhaka marratan wahidatan. Dan di dalam tayamum makruh kalau ente lebih daripada 2. Misalnya wajah di dalam wudu kan sunnahnya 3. Oh anda mau 3 kali, 1, 2, 3, akhirnya cemong. Gak sunnah, berarti sunnahnya apa? Wajibnya cuma sekali, sunnahnya juga sekali. Kalau ente lebih dari sekali hukumnya makruh. Cukup sekali aja. Marratan wahidatan. Wala tatakallaf isalul ghubar ila manabitish sya'r khaffa au kathufa. Dan jangan ente paksakan agar gubar atau debu itu sampai kepada jenggot yang tebal ataupun jenggot yang tipis. Kalau di dalam wudu jenggot tipis wajib masuk nggak? Nah di dalam tayamum nggak wajib, cukup usap aja, lewat aja. Oh nggak harus berarti ambil lagi tanahnya, gini-giniin. Nggak wajib. Tsumman za' khatimaka. Tapi bedanya di dalam tayamum kalau wudu ente punya cincin, wajib nggak dilepas cincinnya? Nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena air itu bisa masuk. Tapi kalau di tayamum, kalau ente pakai cincin wajib ente lepas dulu sebelum tayamum. Kenapa? Atau pakai jam, wajib lepas dulu jamnya. Kenapa? Karena air beda dengan tanah. Kalau tanah ente lewatin gini, masuk nggak ke dalam sini? Enggak, makanya wajib. Kalau cincin ente punya jam, wajib ente buka. Baru ente bertayamum. Lalu wadrib dharbatan thaniyatan mufarrijan baina asabi'ika. Kemudian ente pukul lagi itu tanah yang kedua kalinya. Wamsah bihima yadaika. Yang kedua buat siapa? Buat kedua tangan ente ma'amir fagaika. Buat sampai ke siku-siku, 2 siku-siku. Fa in lam tastau'ibuhuma fadrib darbatan ukhra ila an tastau'ibuhuma. Nah misalnya begini, dia baru begini, baru 1. Gak taunya yang sininya kayaknya habis menurut dia. Ente wajib mukul lagi buat yang sini. Atau baru setengah menurut ente ya habis. Ente ambil lagi. Pokoknya kalau gak sempurna sampai siku-siku, maka wajib kita memukul lagi. Jelas ya? Lalu thumma mamsah ihda kaffaika bil ukhra. Nah, tangan yang keduanya yang berikutnya yang kiri. Wamsah ma baina asabi'ika bit takhlil. Kemudian kalau udah selesai disunnahkan kita begini. Takhlil. Itu namanya takhlil, sunnah. Wa shalli bihi fardhan wahidan wa ma syi'ta minan nawafil fa in aradda fardhan thaniyan fasta'nif lahu tayammuman akhar. Yang bedanya kalau di dalam berwudu, satu wudu selagi dia enggak batal wudunya, bisa enggak 5 kali sholat fardu? Boleh. Ente kalau subuh enggak batal, sholat subuh. Duhur boleh kalau enggak batal. Asar boleh. 1 wudu dong. Isya, maghrib boleh, isya boleh. Tapi kalau tayamum, setiap 1 fardu 1 kali tayamum. Ente sholat duhur, tayamum, ya udah. Oh, anda mau pakai sholat asar, tayamum duhur, boleh nggak? Enggak, siapa tahu ente sembuh, makanya langsung batal tuh tayamumnya. Berarti gimana? Kalau adzan asar, kalau ente mau sholat lagi dengan tayamum, maka wajib tayamum, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ente mau pakai 100 sholat sunnah boleh dengan 1 tayamum.
Atau habis fardu ente pergunakan lagi buat sholat sunnah, boleh nggak? Boleh. Sholat sunnah dengan satu tayamum, fardu habis itu sunnah dipakai, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau fardu, anda mau sholat duhur satu tayamum, mau sholat asar satu tayamum, mau sholat maghrib satu tayamum, semuanya satu tayamum. Dan apa sih yang batalin tayamum? Yang batalin tayamum yang pertama apa? Maaf talal wudu, sesuatu yang membatalkan wudu, membatalin tayamum. Berarti ada berapa? Kemarin yang batalin wudu berapa? 4 apa 6? 4 apa 6? 4. Ya udah, berarti yang membatalkan tayamum juga 4. Apa yang pertama? Yang keluar dari kemaluan. Terus yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, yang keempat, nah tuh berarti 4 yang pertama, yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Lalu yang kedua apa ya? Al-murtad. Orang kalau murtad keluar dari Islam, batal tayamumnya. Tapi wudu batal nggak? Wudu nggak batal. Kenapa? Karena itu tahara gawiyah, bersucinya kuat. Jadi kalau ada orang murtadnya semenit doang, atau sejam atau 2 jam dia murtad, dia masuk Islam lagi, maka dia wajib wudu lagi nggak kalau dia ada wudu? Nggak batal wudunya, sah wudunya. Tapi kalau tayamum batal nggak? Tayamum batal. Kenapa? Karena tahara dhaifah, sucinya dengan cara yang lemah, nggak kuat seperti berwudu. Nah tuh, habis itu yang ketiga apa? Yang ketiga ru'yatul ma in tayammama li faqdihi. Dia ngelihat air. Kalau dia tayamumnya karena nggak ada air, dia nggak ada air, dia tayamum. Pas dia mau sholat, dia ngeliat ada tukang air lewat, air, batal tayamum inti. Kenapa? Atau airnya nyala, kerannya mati. Pas dia lagi mau sholat, nyala airnya kan, batal nggak tayamum inti? Tayamum inti batal. Kenapa? Karena ente bertayamum karena tidak adanya air. Tapi kalau ente di pertengahan sholat, Allahu Akbar, ente udah tayamum nih, nggak taunya ente dikerjain tuh sama Pak Ismail. Ini air tuh, air. Batal nggak sholat ente? Silahkan ente terusin. Ente bilang sama Pak Ismail, sah sholat gue. Terusin, tapi memang afdolnya ente batalin. Kenapa? Karena lebih afdol ente bertayamum dengan sholat dengan berwudu. Jelas ya? Jadi yang ngebatalin tayamum ada berapa? Ada 3. 3. Yang pertama apa? Yang membatalkan wudu, 4 tuh berarti. Udah. Yang kedua, murtad, keluar dari Islam. Yang ketiga, melihat air pada saat kita bertayamumnya karena tidak adanya air. Wallahu a'lam bissawab. Adabul khuruj ilal masjid. Dah. Silahkan yang mau bertanya, fadhol. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair katsir. Buat penanya silahkan, kita buka sesi tanya jawab. Habib Salim nanya, kalau junub gimana tayamumnya? Sama ya, kalau misalnya ada orang di dalam keadaan junub, sama seperti sahabat Nabi. Sahabat Nabi ngelihat orang-orang sholat, dianya gak sholat. Nabi nanya, kenapa ente gak ikut sholat? Ya Rasulullah, ini ma'ai janabah, ana lagi junub sekarang ya Rasulullah. Terus kenapa ente gak mandi? Ana sakit, gak bisa, ana pakai air. Karena kalau ana pakai air, ana tambah sakit. Maka Nabi Muhammad bilang apa? Fatayammam sa'idan tayyiban. Ente bertayamum dengan sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat. Junub juga begitu. Lah terus cara tayamumnya gimana kalau mandi? Sama, tayamum gak ada perbedaan. Dengan 5 rukun tadi. Niat, 2 pukulan, usap wajah, usap kedua tangan sampai siku-siku, yang terakhir tertib. Assalamualaikum Habib, mau menanyakan semisal akad pernikahan dihadiri non muslim, baiknya boleh atau tidak? Satu lagi, ya misalnya ada orang teman kita non muslim mau hadir, silahkan gak apa-apa, tapi tidak boleh jadi saksi dia. Makanya sunnah kalau adanya pernikahan, yang hadir banyak, jangan pas-pasan. Misalnya kalau yang hadir cuma pas-pasan, saksinya cuma 2. Nah salah satu saksinya orang kafir, sah gak pernikahannya? Gak sah. Jadi kalau memang mau pas-pasan, misalnya mau nikahnya nikah siri, yang hadir cuma suami, apalagi 2 saksi sama wali. Misalnya yang mau hadir nih pas-pasan nih. Ini ada orang-orang master tuh biasanya begitu nikahnya itu, nggak ada yang tahu.
video matiin ya, handphone umpetin. Waduh. Yang hadir cuman wali, suami sama 2 saksi. Nah, salah satu saksinya nggak boleh orang kafir, harus muslim. Salah satu saksinya nggak boleh ada yang fasik, tukang maksiat. Semuanya harus adil. Banyak yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada maksiatnya. Jadi makanya sunnah kalau adanya pernikahan itu menghadirin orang-orang yang soleh. Orang kafir mau hadir boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, suruh duduk. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Satu lagi, maaf, semisal ada tempat hiburan sampai prostitusi yang dilegalkan pemerintah lalu dibubarkan oleh warga sipil, itu bagaimana ya Bib? Gimana hukumnya? Sama seperti orang sekarang begini, anak ngelihat ada orang zani muhson, ada zani muhson 4 saksi dan dianya mengakui, boleh nggak anak langsung bunuh? Anak rajam, boleh nggak? Nggak boleh. Tetap kalau ada hukum Islam dia yang negakin. Nggak boleh ente sembarangan bunuh. Kalau ente sembarangan bunuh, ente dihukum di Islam. Ada orang ninggalin sholat, duhur kagak sholat, maghrib kagak sholat, sampai asar gak sholat, terbenam matahari dia tetap gak mau sholat. Oh, ente taunya apa? Habib Ahmad bilang apa? Bunuh penggal, ngasah golok. Boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun ente bunuh itu orang, hukum di dalam syariat ente wajib ditakzir, ente wajib dihukum di dalam syariat. Walaupun ente nggak dibunuh juga. Kenapa? Karena memang yastahiqqul qatl. Orang seperti itu berhak dibunuh, tapi ente boleh nggak ente yang bunuh? Nggak boleh siapapun yang bunuh. Tapi memang harus pemerintahan yang memang di situ hukumnya hukum Islam. Dia yang boleh bunuh. Selain itu boleh nggak? Nggak boleh. Atau ada mufti yang menghukumi dia wajib dibunuh, ya udah secara hukum yang disepakati oleh kota tersebut. Tapi kalau ente main bunuh, ente wajib dihukum. Begitu juga hukum ini nih. Ada warga misalnya, semisal ada tempat hiburan sampai prostitusi yang dilegalkan pemerintah lalu dibubarkan oleh warga sipil, itu bagaimana ya Bib? Nah, intinya baliknya seperti apa? Hadis Nabi bilang, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Siapa orang di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka balik lagi ke kapasitas dia. Kalau dia misalnya orang yang wewenang membubarkan, maka dia wajib bubarin. Kalau dia nggak bubarin, berarti jangan salahin orang yang bubarin tempat tersebut karena ente tidak mengikuti aturan yang berlaku. Kalau ente nggak mampu dengan tangan ente, kata Nabi, dengan apa? Dengan lisan. Oh, berarti ente dai. Ya udah pakai lisan ente. Tempat itu bubarin, tutup, itu kan tempat haram, nggak boleh gini. Kalau nggak bisa juga dengan lisan, paling dikit dengan apa? Dengan hati, dengan mendoakan. Mudah-mudahan tuh tempat hancur, tutup, bangkrut. Mudah-mudahan jauh kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu, ini Asia, emang masih ada Asia? Udah nggak ada ya? Dulu anda punya handphone Asia tuh. Untung pakai Asia. Assalamualaikum Habib, maaf mau tanya. Untuk akhwat apabila sedang haid, apakah boleh mendatangi majelis taklim semisal itu di masjid atau musola? Kalau di masjid tidak boleh masuk ke masjid. Kenapa? Karena salah satu yang diharamkan bagi perempuan yang haid itu ada 10. Ada 10 yang perempuan haid diharamin buat dia. Yang pertama apa? Yang pertama as-sholah, nggak boleh dia sholat. Yang kedua apa? At-tawaf, dia nggak boleh tawaf. Kenapa? Karena Nabi bilang at-tawafu bimanzilatis sholah. Tawaf itu hukumnya sama dengan sholat. Lalu apalagi membawa Al-Quran, itu nggak boleh. Menyentuh Al-Quran, itu juga nggak boleh. Terus apalagi? Puasa, boleh nggak? Perempuan lagi haid, aku mau puasa, nggak mau tahu. Orang keluarnya 5 menit sebelum batal kok. Boleh nggak puasa? Nggak boleh dia puasa. Terus apa lagi? Al-lubthu fil masjid. Al-lubth itu apa? Al-lubth itu berdiam diri di masjid. Makanya kalau orang-orang dulu, kenapa sih dibikin langgar? Ada namanya langgar. Kenapa? Karena di situ hukum masjid dilanggar. Boleh di situ masuk. Kalau musola berarti boleh. Kalau perempuan lagi haid masuk musola, boleh nggak? Boleh, selagi nggak ngotorin musola. Bukan berarti nggak pakai pembalut, dia duduk aja. Misalnya ya, akhirnya pas berdiri bocor semua, kotor masjid, musola. Tapi kalau masjid nggak boleh. Lubut walaupun dia diam, walaupun dia yakin nggak ngotorin masjid, boleh nggak? Nggak boleh, ini ta'budiyah, udah nggak boleh. Terus yang ketujuh apa? Yang ketujuh al-murur fil masjid. Wa in khafat talwithu. Dia lewat aja. Nih misalnya nih masjid nih, misalnya nih masjid. Dia lewat doang.
Dia lewat dong dari pintu ini masuk, dia ke pintu itu keluarnya. Boleh nggak? Nggak boleh tetap. Kecuali dia pakai pembalut, dia yakin nggak ngotot masjid, itu baru diperbolehkan ma'al karaha, makruh juga. Sebaiknya ngapain lu lewat masjid? Adem kan ada AC-nya. Nggak boleh. Terus yang ke-8 apa? Yang ke-8 membiarkan suaminya menikmati antara dengkul dan pusar. Jadi boleh seorang istri lagi haid menolak suaminya kalau mau menikmati itu. Aku mau pegang paha lo, nggak boleh. Kenapa? Ana lagi dapat. Makanya lampu merah. Oh ya udah, itu nggak boleh dinikmati. Lihat pun nggak boleh kata ulama. Kenapa? Karena biasanya kalau lihat nanti bakal melakukan hal-hal yang dilarang. Terus apa lagi? Yang berikutnya membaca Al-Quran. Nggak boleh perempuan lagi haid baca Al-Quran kecuali tujuan buat penjagaan diri. Misalnya dia ngelihat setan, dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu, dia baca ayat kursi. Ayat kursi Quran bukan? Jangan nanti bilang nih kalam Habib siapa itu ayat kursi itu? Bukan, itu Al-Quran, ayat kursi. Dia baca Al-Quran dengan tujuan apa? Dengan tujuan penjagaan, boleh. Dia baca ratib, boleh nggak? Boleh dengan tujuan penjagaan, baca Fatihah di situ, boleh tujuannya penjagaan. Tapi kalau tujuannya semata-mata untuk baca Quran, boleh nggak? Nggak boleh. Terus yang kelima, at-talak. Talak pada saat waktu haid haram hukumnya. Walaupun jatuh, misalnya ada suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dapat memperpanjang iddahnya. Yang harusnya 3 kali suci, jadi 4 kali suci, jadi makin panjang. Takutnya kalau seorang perempuan iddahnya makin lama, takutnya dia mau nikah lagi sama orang. Akhirnya dia berbuat yang dilarang oleh syariat. Makanya 10 hal bagi perempuan yang haid dilarang di dalam syariat. Ya. Lalu hukum akhwat. Hukum akhwat yang sedang haid untuk berwudu bagaimana, Bib? Sebagai orang yang ada yang melarangnya. Boleh wudu tapi bukan diniatkan untuk ibadah. Misalnya dia lagi haid, wudunya dia untuk apa? Untuk baca Quran, untuk sholat, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi sekedar wudu aja nggak masalah. Sekedar wudu saja itu tidak masalah. Tapi kalau dia wudunya dengan tujuan untuk ibadah, ini yang dilarang oleh syariat. Walaupun nggak ada faedahnya dia wudu, nggak diterima wudu. Kenapa? Karena di dalam keadaan haid, nggak bisa dibersuci. Karena salah satu syarat sahnya berwudu adalah kalau dia sudah suci dari haid atau dari hadas. Maaf Habib, bagaimana cara tayamum untuk sholat jamak qashar? Nah, untuk sholat jamak qashar dia harus siapin karena 2 sholat. Karena 2 sholat dia harus siapin tanah lagi. Setelah dia sholat pertama, dia tayamum lagi, baru dia sholat yang kedua. Ya, ini belum. Habib mau bertanya, apa pandangan Habib tentang Islam Syiah? Apa itu Syiah? Mohon penjelasannya. Syiah secara bahasa artinya pengikut. Kita juga Syiah, tapi Syiahnya apa? Pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara bahasa Syiah itu pengikut. Dan memang dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi istilahnya Rasulullah itu Rawafid. Rafidah. Apa artinya Rafidah? Rafidah yang terlalu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW sampai-sampai mereka mengabaikan sahabat Nabi, bahkan berani mengkafirkan sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini namanya Syiah. Tapi di dalam Syiah itu ada sekte-sekte banyak Syiah. Macam-macamnya banyak. Ada Syiah yang bisa ente ajak dialog atau tidak ada perbedaan dengan kita kecuali di dalam furu'iyah. Di dalam furu'iyah apa sih artinya? Furu'iyah itu di dalam bab fikihnya. Nah, ini enggak masalah. Misalnya Syiah yang Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu ada di Yaman. Nah, itu dia tidak mengkafirkan sahabat. Dia tetap mengatakan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dia mengakui kekhalifahan setelah Rasulullah SAW siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Cuman perbedaannya di dalam hukum fikihnya. Misalnya di mereka itu suami yang mentalak istrinya 3 itu jatuhnya 1. Kalau sekali ucap jatuhnya 1. Oh, berarti itu pendapat Zaidiyah. Nah, selagi itu perbedaannya di furu, itu tidak masalah.
Ente ketemu Syiah, berarti ente nggak boleh langsung mengecam, oh nih Syiah Rafidhah nih, mengkafirkan sahabat. Nggak semua Syiah seperti itu. Ada Syiah yang Syiahnya seperti Zaidiyah tadi. Tapi kalau ada Syiahnya sampai gulat, seperti gulat yang sampai mengatakan, sampai menuhankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, atau mengatakan Sayyidina Ali sebenarnya yang pantas jadi nabi bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagian mengatakan orang yang percaya dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu kufur waliyadbillah. Nah ini Syiah gulat. Nah Syiah Rawafid yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Tapi kalau cuma semata-mata ada orang cinta sama keluarga Nabi, sayang sama keluarga Rasulullah, dia mengagungkan Sayyidina Ali, dia mengagungkan Sayyidina Husain, dia mengagungkan Sayyidina Hasan, itu Syiah enggak? Maksudnya Rafidhah enggak? Enggak, belum tentu. Karena di zaman Imam Syafi'i pun, Imam Syafi'i cinta sama Ahlul Bait, sampai orang-orang mengatakan Imam Syafi'i ini Syiah. Apa kata Imam Syafi'i? Lau kuntu nadhkuru Aliyan wa Fatimah wa sibtaihi radiyah yuqalu ya qaum tajawazu an hadha fa hadha hadithur rafidhiyah. Fabari'tu min unasin yarawna ar-rafdha hubbul fatimiyah. Saya kalau lagi muji Sayyidina Ali dibilang Syiah, kata Imam Syafi'i. Saya kalau lagi nyebut Sayyidina Husain dibilang Syiah. Saya kalau lagi nyebut Sayyidina Hasan dibilang Syiah. Maka saya serahkan semuanya, seandainya itu perbuatan dosa mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, maka saya bakal lakukan sampai saya meninggal dunia. Kenapa? Karena cinta sama keluarga Nabi wajib nggak? Wajib hukumnya. Jadi Syiah itu jangan kita kacamatanya kita apa? Oh ini muji-muji keluarga Nabi berarti di Syiah. Enggak. Jadi kalau perselisihannya di dalam akidah, sampai mereka berani mengatakan sebenarnya yang pantas jadi Nabi itu adalah Sayyidina Ali, atau yang pantas sebenarnya khalifah setelah Rasulullah SAW harusnya Sayyidina Ali, kenapa dia dicolong tuh sama Sayyidina Abu Bakar? Nah ini yang berpengaruh. Tapi kalau cuman perbedaannya di dalam hal-hal furu'iyah seperti fikih, di Syiah boleh mut'ah. Kalau kita boleh mut'ah enggak? Enggak boleh mut'ah. Syiah ternyata punya dalil yang sahih, kita juga punya dalil yang sahih di dalam bab mut'ah. Ini berarti enggak masalah. Sama apa? Sholatnya di jamak misalnya, mereka zuhur dan asarnya di jamak. Ini enggak masalah. Kenapa? Karena ada dalil juga yang sahih, yang mana Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika tidak kemana-mana, enggak sakit, enggak keluar, enggak ada kesibukan. Nabi tetap sholat aja di jamak sholatnya. Maka ini yang dipakai sama Syiah, walaupun cuma dalilnya cuma satu, tapi dipakai sama mereka. Mungkin mereka terlalu memudahkan. Tapi di kita karena Nabi semua kebanyakan dalilnya sholatnya tepat waktu, maka diikuti sama Rasulullah SAW. Jadi intinya gini, intinya balik lagi cara salaf kita. Kalau ente temu orang Syiah, kalau ente punya kapasitas untuk dialog silahkan. Tapi kalau enggak, lebih baik jauhin. Udah jauhin, tanpa ente harus mencaci maki dia. Kenapa? Karena salaf kita selalu bilang sama kita apa? Tinggalin, pokoknya kalau ente ketemu Syiah atau pemahaman-pemahaman yang enggak sesuai dengan ente punya datu-datu ulama-ulama terdahulu, lebih baik ente tinggalkan. Jangan duduk dan jangan juga ente caci maki orang-orang Syiah. Ya, betul. Ada pertanyaan di sini mau nanya di kitab nggak dijelaskan. Tanyalah itu. Pertanyaannya di sini kita ngejelaskan kalau misalkan tidak ada air dan tidak ada debu. Apa? Nah itu hukumnya gimana, Mir? Gimana? Kalau tidak ada air dan tidak ada debu. Nah, Di kitab nggak dijelaskan, biar Habib Ahmad yang menjelaskan. nah misalnya begini, ada orang air nggak ada, debu pun nggak ada. Gimana hukumnya? Kalau di mazhab Syafi'i itu namanya faqidut tahurain. Faqidut tahurain apa? Air kagak ada, debu nggak ada, tanah nggak ada. Dia terus mau wudu gimana? Nggak bisa. Dia mau tayamum gimana? Nggak bisa. Tetap dia sholat. Sholat li hurmatil waqt. Wajib sholat untuk menghormati waktu. Kecuali kalau dia mau pakai pendapat-pendapat seperti Imam Malik atau Abu Hanifah yang mengatakan boleh kita bertayamum dengan sesuatu apapun, selagi dia bersih dan suci. Berarti dari tembok boleh nggak? Boleh, walaupun nggak berdebu. Silahkan ente pakai pendapat itu daripada ente benar-benar tidak bertayamum. Pakai tuh tembok begini, sekali, 2 kali. Dan hukum tayamumnya sah,
sholatnya sah tapi nantinya wajib untuk diqadha. Kalau ada Nyalain penyakit, Bib. Kan nyala. Oh iya. kalau ada penyakit di anggota anggota wudu, seperti luka, ada luka di tangan, kita nggak boleh kena air kan, kita bertayamum. Nah tadi belum dijelaskan apakah wajib nantinya kita mengqadha lagi sholatnya. Dia udah tayamum, tapi apakah tayamum itu sudah mengganti sholat? Apakah wajib kita menggantikan mengulang lagi sholatnya ketika kita sudah sehat atau apa? Nah, apabila memang di tempat-tempatnya wudu, dia di jabirahnya, di tempat wudu dan melebihi kapasitas sakitnya dia, ya. Misalnya begini, ini ada borok, bulat segini, dia pakai perbani segini sampai berlebihan. Harusnya cukup secukupnya, misalnya dikit aja kan. Nah dia pakai perbani berlebihan, maka dia tetap wajib mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena dia pasang perbannya melebihi kapasitas dari semestinya. Karena lebih daripada kapasitas semestinya, maka dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Ya. Dan itu di anggota wudu. Tapi kalau di luar anggota wudu jelas. Misalnya di sini cukup, ente nggak usah pakai tayamum pun nggak apa-apa. Itu biasanya dipakainya kalau di anggota lukanya di sini. Oh ente pakai perban di sini. Itu biasanya apa? Nanti lagi mandi janabah. Nanti ente dilihat. Kalau memang melebihi kapasitas yang semestinya, ente wajib qadha sholatnya itu. Kalau memang nggak melebihi kapasitas, pas benar-benar lukanya, itu nggak wajib qadha. Tapi di situ dijelaskan kalau kita ada luka di sini, tetap kita menggunakan air. Jangan langsung kita nggak mau pakai air. Oh sini karena udah tayamum langsung, nggak, wajib kita menggunakan air. Mukanya kita akan basuh, yang sekiranya masih bisa dibasuh. Anggota wudu, mukanya, tangannya, sampai tangan itu lukanya itu sampai sekiranya menyisakan untuk nggak bisa dibasuh. Terus semua sisanya baru kita tayamum. Ada yang tayamum langsung, setelah basuh itu kita langsung tayamum, ada yang selesai wudu baru bertayamum. Nah boleh dua-duanya, jadi tayamum sebelum wudu boleh atau setelah wudu boleh, tapi afdolnya sebelum wudu. Kenapa? Supaya menghilangkan bekas-bekas tanah. Kalau setelah wudu takutnya tanah-tanahnya masih nempel. Nah sekarang ada yang nanya, Bib Afwan mau tanya terkait pandangan Habib berkirim Al-Fatihah buat orang yang sudah meninggal atau terhadap ulama atau nabi, jazakumullah khair. Nah gimana? Sebenarnya dalilnya banyak. Kita kalau mau cerita dalil kirim Fatihah, ini dalilnya banyak. Ini namanya tawasul dengan amal soleh. Nah, boleh nggak sih kita bertawasul dengan amal soleh kita? Nah ini intinya pertanyaan itu. Karena membaca Al-Fatihah itu amal soleh bukan? Amal soleh. Kita bertawasul. Tawasulnya apa? Al-Fatihah biniyah annallah subhanahu wa ta'ala yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa muallimina. Biasanya kan begitu tuh. Ya Allah, saya membaca surat Fatihah ini dengan tujuan agar Engkau ampuni dosa guru-guru saya. Dosa orang-orang terdahulu yang udah meninggalkan kita. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah, baca kita Fatihahnya. Pada saat kita baca Fatihah, seperti tadi kita baca Fatihah dengan tujuan agar Allah mengampuni dosa-dosa guru kita Habib Thohir misalnya. Nah kira-kira nyampe kagak nih Bib Fatihah seperti itu? Ternyata ada hadis yang sahih Bukhari dan Muslim menceritakan di zaman Bani Israel ada 3 orang, namanya hadithul ghar, hadis goa. Hadisnya goa. Ada 3 orang, pada saat dia lagi jalan ke satu goa, dia masuk ke dalam goa tersebut, ketutup batu yang besar. Nah ketutup batu besar, dia mau keluar nggak bisa tuh 3-tiganya. Nah akhirnya mereka bertawasul dengan amalan soleh yang pernah mereka lakukan dulu. Yang satu amalan solehnya apa? Dia pernah dibilang, saya disuruh sama orang tua saya ya Allah. Apa disuruhnya? Disuruh beli susu. Mereka kelaparan, saya nggak ada uang, saya cari, pokoknya saya keluar, saya dapat susu tersebut, saya datang larut malam. Pada saat saya datang, saya kelaparan, anak saya kelaparan, istri saya kelaparan. Saya ngelihat orang tua saya udah tidur, maka saya nggak minum itu susu.
saya tunggu sampai orang tua saya bangun, baru saya kasih mereka. Itu malam saya kelaparan dengan anak istri saya, ya Allah. Maka mudah-mudahan itu amalan yang mukhlis kepadamu ya Allah. Maka kabulkanlah segala doa saya dengan engkau buka batu ini biar kita selamat. Subhanallah, doanya langsung dikabulin, batunya kegeser sedikit. Tapi mau keluar gak bisa. Orang yang kedua akhirnya bertawasul juga. Tawasul dengan amal soleh dia. Apa? Dibilang anak cinta sama anak punya sepupu ya Allah. Sayangnya luar biasa, sampai syahwatannya udah tinggi sama dia. Sampai dapat kesempatan, anak udah sekamar sama dia berdua, udah benar-benar ibaratnya anak tinggal melakukan apa yang diinginkan laki-laki terhadap wanita. Anak tinggal lakuin aja. Tapi subhanallah di waktu itu anak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Anak tinggalin tuh perempuan karena anak takut kepadamu ya Allah. Dan menurut anak itu perbuatan yang mukhlis kepadamu. Maka tolong kabulkan segala doa saya dengan menggeser ini batu biar kita bisa keluar. Subhanallah, kegeser lagi itu batu. Yang ketiga apa Beb? Ingat gak? Lupa ingat. Yang ketiga, ana lupa tuh kisahnya apa. Ala kulli hal, hatta yang ketiga dia bertawasul juga dengan amal dia. Nah, ini menunjukkan bahwa dalil bertawasul dengan amal soleh mu'tamad, semua madhab boleh. Bahkan walafu hatta indal wahabiyah boleh. Sama seperti kita begini, kita ada hajat, kita mau sholat, habis itu minta doa, itu namanya tawasul. Sholat tuh tawasul bukan? Sholat tuh tawasul. Ente sholat duhur tuh tawasul, puasa tawasul, ente baca Quran tuh tawasul. Semuanya tawasul dengan amal soleh. Karena mu'tamad, bertawasul dengan amal soleh mu'tamad, semua madhab itu boleh. Dalilnya hadis tadi itu. Dan pembacaan surat Al-Fatihah, itu pembacaan surat Al-Fatihah, itu amal soleh bukan? Nah itu amal soleh. Dengan pembacaan surat Al-Fatihah kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan doa kita, agar orang tua kita dosanya diampuni, ulama diampuni. Bahkan dalil yang kuat kata guru kita Habib Salim Syatiri apa? Dalil yang kuat pembacaan Al-Fatihah itu masuk ke si mayit, siapa aja? Apa dalilnya? Sholat jenazah. Ente kalau sholat jenazah, pada saat sholat jenazah, takbir pertama apa yang ente baca? Hah? Takbir pertama selawat dulu sama Nabi, jangan buru-buru. Takbir kedua apa yang ente baca? Fatihah. Kalau ente nggak baca Fatihah maka sholat jenazah ente nggak sah. Nah ini menunjukkan bahwa Fatihah tadi pasti berguna buat si mayit. Nah ini dalil yang paling kuat kata guru kita. Sholat jenazah adalah dalil terkuat bahwa pembacaan surat Al-Fatihah itu pasti sampai kepada si mayit. Nah lalu yang ketiga apa? Yang ketiga kata ulama, kalau ente depan kuburan, ente cukup dengan baca Fatihah itu langsung sampai. Tapi kalau nggak ada, ente misalnya lagi di sini, kayak tadi kita doain Habib Thohir. Nah supaya nyampainya gimana? Ente bilang nanti setelah ente baca Fatihah, baca zikir, baca apa, ente mau hadiahkan ke dia, ente bilang Allahumma ausil, ya Allah sampaikanlah, wa tagabbal dan terimalah, thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim, pahala yang kita baca daripada Al-Quran, daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hadiyatan minna wasila, kita hadiahkan hadiah tersebut buat fulan, buat fulan, buat fulan, dan insya Allah itu bakal sampai. Dalilnya apa lagi? Dalilnya ada lagi, Nabi Muhammad pernah lewat di 2 kuburan. Tunggu agak miring biar di kameranya bagus. Nabi pernah lewat di 2 kuburan. Kata Nabi apa? Innahuma la yu'adzabani min kabir. Ini 2 kuburan sedang disiksa sama Allah subhanahu wa ta'ala karena dosanya yang besar. Yang satu suka ngadu domba, yang satu lam yastanzi an baule. Gak bersih tuh kalau dia istinja. Habis itu Nabi ngambil dahan korma yang masih segar, diambil, ditancepin tuh ke atas kuburan. Dua-duanya ditancepin. Kata Nabi apa? Selagi itu pohon hidup di atas kuburan, maka dia bertasbih, dia beristighfar, dia bertahmid buat si yang ada di dalam kuburan. Makanya kenapa sih kita disunahkan tuh kalau datang ke kuburan kita tancepin tuh pohon, kita tancepin tuh daun-daunan yang masih segar, karena selagi dia hidup itu diampunin tuh dosa-dosanya gara-gara itu pohon atau batang tadi bertasbih, bertahmid buat yang ada di kuburan. Apalagi itu pohon, tumbuh-tumbuhan, apalagi seorang muslim mukmin yang mendoakan untuk si
si mayit, dia bertasbih, dia baca Fatihah, dikirimkan untuk si mayit, maka tidak ada keraguan lagi. Tumbuhan aja masuk. Oh ente percaya sama tumbuhan sama manusia, ente nggak percaya? Jadi manusia yang mukmin, yang muslim, yang sodik, dia betul-betul mendoakan si mayit dengan membacakan Fatihah, membacakan Yasin, maka sudah pasti bakal masuk pahalanya untuk si mayit. Ada lagi? Ya alhamdulillah. Iya, Beb. Ayat. Sudah cukup, kita Amplopnya cukupkan. mana? Duitnya mana? Ada lagi? Iya, enggak. Fadhal. Kita cukupkan kajian pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan seperti biasa doa bersama akan dipandu oleh Habib Salim. Fadhal Bib. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana iqtarafna wa 'annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil likulli haubah واستر لنا العورات وعامل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والساعر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين عامي ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وعاله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدع والتناهي. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.